Anak-anak semua, kita bertemu kembali dalam pelajaran estimasi biaya pekerjaan jalan, irigasi, dan jembatan. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu sehat, bukan? Ya, Pak sangat berharap kalian tetap mematuhi protokol pencegahan COVID, rajin mencuci tangan, selalu memakai masker, dan juga selalu menjaga jarak. Kita berdoa supaya kita semua tetap sehat kuat, ada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita tentang perhitungan rencana anggaran biaya pekerjaan jalan, irigasi, dan jembatan. Ketika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menghitung rencana anggaran biaya pekerjaan drainase, ya, saluran drainase, maka hari ini kita akan mencoba untuk menghitung rencana anggaran biaya pekerjaan jembatan. Dan ini jembatan sederhana seperti ini. Dalam gambar seperti ini ya, cukup jelas ya. Kita akan menghitung berapa besar biaya yang kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Oke. Dan sebagai awal kita akan memulainya dengan melakukan perhitungan volume pekerjaan. Anak-anak, tabel perhitungan volume pekerjaan, ya, dia tidak terlalu jauh berbeda dengan tabel-tabel perhitungan yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Jadi prinsip perhitungannya sama, tabelnya juga seperti ini. Ada 3 item pekerjaan utama yang akan kita hitung, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan urukan, serta pekerjaan struktur. Kita akan mengawali perhitungan dengan menghitung pekerjaan pembersihan lokasi untuk pekerjaan persiapan. Nah, untuk pembersihan lokasi, kita tahu itu luasnya sama dengan panjang kali dengan lebar, ya. Maka kita tinggal melihat pada ukuran gambar, panjangnya berapa, ya. Nah, dari gambar terlihat bahwa ukuran ini panjangnya adalah 6 meter, ya. Kemudian untuk lebarnya, kita lihat pada gambar Dena, lebarnya adalah 3 meter, ya. Maka kita tinggal mengisi pada kolom panjang, kita mengisi 6, dan pada kolom lebar kita isi 3 sesuai dengan gambar tadi. Maka luasnya sama dengan panjang dikali lebar, 6 dikali 3 sama dengan 18 meter persegi. Jumlah unit 1, maka volumenya sama dengan 18 ini dikali dengan jumlah unit, ya. Maka total volumenya sama dengan 18 meter persegi untuk pembersihan lokasi pekerjaan. Kemudian yang kedua, kita menghitung pekerjaan pengukuran, pematokan, dan pemasangan papan boplang. Nah, pada kolom panjang ini kita tinggal mengetik panjang tadi, yaitu 6 meter, ya. Kemudian pada lebar kita tinggal mengetik 3 sesuai dengan gambar Dena tadi. Kemudian di sini ada jarak patok. Nah, jarak patok ini maksudnya, ya, diatur sedemikian rupa sehingga dia cukup aman terhadap pekerjaan konstruksi. Dan patok-patok itu biasanya dipasang mengelilingi bangunan sebagai acuan untuk pemasangan papan boplang, ya. Dipasang, ya, mengelilingi dan pada setiap sisi. Nah, untuk proyek kita misalnya kita tentukan jarak patoknya untuk, ya, itu 1 meter, ya. 1 meter ke arah timur maupun 1 meter ke arah barat, dan juga 1 meter ke arah utara dan 1 meter ke arah selatan. Dan itu berarti bahwa karena kita tadi bilang kita tambah 1 meter, berarti jarak patok itu nanti kita akan tambah dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita isi 2, sebelah juga kita isi 2. Kemudian kita menghitung jumlah panjangnya, ya. Jumlah panjang, ya. Panjang ditambah jarak patok, lebar ditambah jarak patok. Kita akan mendapatkan 13 meter. Kemudian jumlah unitnya, ya. Jumlah unitnya adalah 2. Kenapa 2? Karena, ya, kenapa 2? Karena ini untuk setiap sisi, ya. Jadi baik sisi utara ada 2, sisi timur dan barat juga ada 2. Maka jumlah unitnya ada 2, ya. Maka volume panjangnya tinggal sama dengan panjang tadi, jumlah panjang, ya, dikalikan dengan jumlah unit. 13 dikali 2 sama dengan 26 meter panjang, ya. Jadi untuk total volume pekerjaan
pengukuran pematokan dan pemasangan buplang itu volumenya sama dengan 26 meter. Oke? Paham ya? Ya, kita lanjut ke pekerjaan tanah dan urukan. Yang pertama kita akan menghitung galian tanah, ya, galian tanah pondasi, ya. Kita lihat ukurannya. Ya. Galian. Kita lihat ya. Ini. Nah, dari gambar ini kita melihat bahwa ya, lebar galian, ya, lebar galian itu sama dengan 3 meter, ya, lebar galian sama dengan 3 meter. Kemudian panjang galiannya sama dengan, ya, kita lihat panjang galiannya sama dengan 5 meter. Jadi lebarnya 3, panjangnya 5. Kemudian kedalamannya adalah dari muka tanah sampai di bawah 1,3. 1,3. Nah, angka-angka ini kita segera isi pada tabel perhitungan. Ya, lebar galian tadi sama dengan 3 meter. Ya, lebar atas dan lebar bawah sama, kita isi 3 meter. Maka lebar rata-rata sama dengan lebar atas ditambah lebar bawah. Ya, dibagi 2 ya. Oke. Kemudian tinggi galian tadi atau kedalaman galian tadi adalah 1,3 ya, 1,3 meter. Oke, kita isi 1,3. Maka luas penampang galian itu sama dengan lebar galian, lebar rata-rata dikali dengan dalam galian. 3 dikali dengan 1,3 sama dengan 3,9 meter persegi. Kemudian panjang galian, ya, panjang galian ini adalah dari sini sampai di sini 5 meter, ya. Kita isi 5, ya. Oke. Jumlah unitnya adalah 1. Maka volume galian tanah sama dengan luas penampang galian dikalikan panjang galian dikalikan dengan jumlah unit. Sama dengan 3,9 dikali 5 dikali 1 sama dengan 19,50 meter kubik. Maka total volumenya sama dengan 19,50 meter kubik. Oke. Kemudian yang berikut kita akan hitung urukan tanah, ya. Nah, untuk urukan tanah ini kita melihat gambarnya, ya. Kita melihat gambar urukan tanah, ya. Ini bentuk urukannya seperti ini, ya. Ya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita mencoba untuk membuat sebuah gambar sederhana seperti ini dengan membagi penampang urukan ini menjadi 2 bidang, ya, bidang 1 dan bidang 2. Kita akan menghitungnya sebanyak 2 kali, ya. Nah, kita melihat bidang 1 ini lebarnya adalah 0,5 dan tingginya adalah 0,5. Sementara panjangnya adalah 3 meter, ya, 3 meter, ya. Maka kita mengisinya pada tabel ini, ya. Lebar bidang 1 adalah 0,5, ya. Kemudian ketinggiannya tadi juga adalah 0,5. Ya, maka luas penampang urukan sama dengan lebar urukan dikali dengan tinggi urukan. 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Panjang urukannya ini, ya, ini sama dengan lebar deker ini, ya. Berarti dia sama dengan 3 meter, ya, 3 meter. Kita masukkan, ya, 3 meter. Kemudian jumlah unitnya ini ada 2, yaitu untuk arah sisi timur maupun sisi barat, ya. Berarti jumlahnya ada 2. Kita tinggal isi 2, ya. Maka volume sama dengan luas penampang urukan dikali panjang urukan dikali dengan jumlah unit. Sama dengan 0,25 dikali 3 dikali 2 sama dengan 1,5 meter kubik. Kemudian untuk bidang B, kita lihat lagi gambarnya, ya. Kita lihat gambar bidang B. Ya. Bidang B ini lebar bawahnya adalah 0,5, lebar atasnya adalah 0,82, ya. Dan ketinggiannya adalah 0,80, ya. Kita tinggal mengisi, ya. Kita tinggal mengisi. Lebar bawah 0,5, lebar atasnya adalah tadi berapa? Kita lihat kembali 0,82, ya. Ya, maka lebar rata-rata sama dengan lebar bawah ditambah lebar atas dibagi 2 sama dengan 0,66.
Kemudian tinggi urukan bidang B kita lihat sama dengan 0,8 meter. Kita isi ya. 0,8 meter. Ya. Maka luas penampang urukan sama dengan lebar rata-rata dikalikan dengan ketinggian urukan. 0,66 dikali dengan 0,80. Ya. Panjang urukan sama dengan 3 sama. Jumlah unit juga untuk kedua sisi. Maka ada 2 unit. Maka volumenya sama dengan luas penampang 0,53 dikali panjang urukan 3 dikali dengan jumlah unit sama dengan 3,17 meter kubik untuk urukan penampang B. Maka total volume urukan sama dengan ya total A ditambah dengan total B. 1,5 ditambah 3,17 sama dengan 4,67 meter kubik. Ya, paham ya? Oke. Kita lanjut ke urukan pasir. Kita lihat mana itu urukan pasir. Kita lihat pada gambar ya. Ya, ini urukan pasir. Ini urukan pasir dengan ketebalan 0,20 meter atau 20 cm. Kemudian panjang urukan juga berbeda. Bagian bawah itu 1,32 dan bagian atas itu 1,40. Dia ini jumlah unitnya ada 2 untuk sisi kiri maupun sisi kanan ya. Kita tinggal masukkan ukurannya ya. Kita tinggal masukkan ya. Untuk lebar 1 sama dengan 1,32 ya. Kemudian lebar 2 adalah ini ya 1,40. 1,40. Maka lebar rata-rata sama dengan lebar bawah 1,32 ditambah lebar atas 1,40 dibagi 2 ya sama dengan 1,36. Kemudian tebal ya, tebal urukan pasir kita lihat itu sama dengan 0,20 ya, 0,20 ya. 20. Maka luas penampang urukan sama dengan lebar rata-rata 1,36 dikali tebal urukan 0,20 sama dengan 0,27 ya. Panjang urukannya adalah 3 meter. Jumlah unitnya ada 2 untuk sisi timur maupun sisi barat ya. Maka volume urukan pasir sama dengan luas penampang urukan dikali panjang urukan 3 meter ya dikali dengan 2. 0,27 dikali 3 dikali 2 sama dengan 1,63 ya. Total volume urukan pasir sama dengan 1,63 meter kubik. Ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Ya harus bisa ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pekerjaan struktur ya. Nah, pekerjaan struktur ini nanti kita akan hitung beberapa bagian, yaitu ada pekerjaan pasangan batu kali, pekerjaan lantai deker ya, dan pekerjaan plat injak serta pekerjaan pembesian. Oke. Kita mulai dengan pekerjaan pasangan batu kali. Mari kita lihat gambarnya. Ya. Gambarnya seperti ini, coba kita keluarkan ya, seperti ini. Ini pasangan ya. Anak-anak, nah, untuk memudahkan perhitungan kita terhadap penampang pasangan seperti ini, maka seperti semula ya pada pertemuan sebelumnya, kita akan membagi bidang penampang ini menjadi beberapa bidang untuk memudahkan kita ya. Di sini kita bagi menjadi 3 ya, bidang 1, bidang 2 dan bidang 3. Dan kita akan menghitungnya 3 kali ya. Kita akan pertama menghitung bidang 1 ya. Bidang 1 ini kita lihat lebarnya adalah 1 dan tingginya adalah 0,5 ya. Lebarnya 1 meter, tingginya 0,5. Kita isi ya. Lebar 1 ya. Lebar atas lebar bawah sama 1. Kemudian tingginya tadi adalah 0,5 ya. 0,5. Maka luasnya sama dengan luas penampang sama dengan lebar dikali tinggi 1 dikali dengan 0,5 sama dengan 0,5. Kemudian panjangnya sama dengan 3 meter ya. Jumlah unit ya. Ini untuk 2 sisi timur dan barat maka ada 2. Kita tinggal isi 2. Maka volume bidang A sama dengan luas penampang bidang A 0,5 dikali panjang 3 dikali dengan jumlah unit 2. 0,5 dikali 3 dikali 2 sama dengan 3 meter kubik. Oke. Kemudian kita lanjut menghitung bidang B. Mana bidang B kita hitung ya. Ya. Bidang B ya, bidang 2.
Nah, bidang 2 ini pertama kita anggap dulu ini 1 ya. Ya, yang ini kita anggap 1 dengan ukuran lebar bawah adalah 1 meter, lebar atas adalah 0,5 ya, 0,5. Kemudian ketinggiannya 1,5 ditambah 0,25 sama dengan 1,75 ya, 1,75. Oke. Lebar bawahnya 1, lebar atasnya 0,5, maka lebar rata-rata sama dengan lebar bawah ditambah dengan lebar atas dibagi 2 ya. Kemudian ketinggiannya tadi adalah bidang C 1,5 ditambah 0,25 sama dengan 1,75. Oke. Maka kita tinggal hitung luas penampang sama dengan lebar rata-rata 0,75 dikali tinggi pasangan 1,75 sama dengan 1,31 ya. Panjangnya 3 meter, jumlah unitnya 2 untuk kedua sisi, maka volumenya sama dengan luas penampang pasangan dikali panjang pasangan dikali dengan jumlah unit sama dengan 1,31 dikali 3 dikali 2 sama dengan 7,88. Kita hitung bidang yang ketiga. Nah, sebelum kita menghitung, Pak ingatkan bahwa bidang ketiga ini sebetulnya dia bukan masuk dalam pasangan ya. Tetapi ini bayangan yang sengaja kita buat untuk memudahkan kita menghitung. Setelah kita mendapatkan volumenya, bidang 3 ini, kita akan hilangkan, ya, kita akan kurangi dengan total 1 dan total 2 yang sudah kita dapat sebelumnya ya. Nah, untuk bidang 3 kita lihat, lebarnya adalah 0,25 ya. Tingginya juga adalah 0,25. Kita tinggal isi ya. Lebarnya 0,25 ya. Kemudian tingginya juga 0,25. Maka luas penampang sama dengan lebar 0,25 dikali ketinggian 0,25 sama dengan 0,06. Panjangnya sama dengan 3 meter. Jumlah unitnya sama dengan 2. Maka volumenya sama dengan luas penampang dikalikan dengan panjang pasangan penampang dikali dengan jumlah unit. 0,06 dikali 3 dikali 2 sama dengan 0,38. Ingat 0,38 ini bukan pasangan. Maka total volume nanti kita peroleh sama dengan volume bidang 1 ditambah volume bidang 2 dikurangi dengan volume bidang 3 ya. Ya. Sama dengan 3 tambah 7,88 dikurangi dengan 0,38. Maka total pasangan ini sama dengan 10,50 meter kubik. Oke? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk untuk menghitung pekerjaan volume lantai daripada pekerjaan deker ini. Kita lihat lantainya ya. Kita lihat pada gambar sini. Ya, ini panjang ini ya sama dengan panjang plat ya. Ini sama dengan 2,5 meter ya, 2,5 meter. Kemudian lebarnya adalah 3 meter ya, 3 meter. Kemudian ketebalannya adalah ketebalan plat ini adalah kita lihat ya, ketebalannya adalah 0,25 meter ya. 0,25 meter. Kita tinggal isi ya. Jadi lebarnya tadi sama dengan 2,5 ya. Kemudian ketebalannya tadi adalah tebalnya adalah berapa tadi? 0,25 kita isi ya. 0,25. Maka penampang, luas penampang sama dengan lebar ya, lebar plat dikali dengan ketebalan plat. 2,5 dikali 0,25 sama dengan 0,63. Panjang platnya adalah 3 meter. Jumlah unit adalah 1. Maka volumenya sama dengan luas penampang plat dikalikan dengan panjang plat dikali dengan jumlah unit. 0,63 dikali 3 dikali 1 sama dengan 1,88 meter kubik. Maka total volumenya 1,88 meter kubik. Kemudian kita melihat lagi plat injak ya,
Di mana itu plat injak? Ya, ini ya, plat injak dipasang ya sebelum kita memasuki ke plat deker ini ya. Ya, kita lihat. Nah, untuk plat injak ini kita lihat dia punya panjang ya 1,40 ya untuk bagian bawah lebarnya dan bagian atasnya adalah 1,50 ya. Jadi bagian bawah ini panjangnya dari sini sampai sini 1,40. Kemudian bagian atas dari sini sampai di sini ya. Pada titik ini 1,50. Kita tinggal isi pada tabel ya. 1,40. Kemudian lebar atasnya 1,50. Maka lebar rata-rata sama dengan lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 ya. Sama dengan 1,40 ditambah dengan 1,50 bagi 2 sama dengan 1,45. Tebalnya adalah, ini kita lihat ketebalannya ya. Pada titik ya, pada titik ujung plat lantai ini ya ketinggiannya ketebalannya 0. Sementara pada daerah abutmen ini ketebalannya 0,25. Berarti 0 ditambah dengan 0,25 sama dengan 0,25. Kita cari tebal rata-rata ya. 0 pada titik ini ditambah dengan ya ketebalan sini ya 0,25 sama dengan 0,25 dibagi 2 sama dengan berapa? 13,25 ya. Sama dengan 0,25 dibagi 2 sama dengan ya 0,15 atau 0,13. Maka luas penampangnya sama dengan lebar rata-rata 1,45 dikali dengan 0,13. Sama dengan 0,18 meter persegi. Panjangnya sama 3 meter. Jumlah unitnya ada 2 untuk arah timur dan arah barat. Maka volumenya sama dengan luas penampang dikalikan dengan panjang ya. Panjang plat injak dikalikan dengan jumlah unit. Sama dengan 1,09 meter kubik total volumenya ya. Meter kubik. Oke. Ini adalah total volume untuk plat injak ya. Jadi 0,13 ini kita peroleh dari ketebalan rata-rata ya. Tebal di sini titik ini 0, sementara tebal pada titik dekat dengan pasangan ini 0,25, maka kita cari rata-rata dengan cara 0 ditambah 0,25 dibagi dengan 2 sama dengan dapat 0,125. Kita bulatkan menjadi 0,13. Oke. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kita akan lanjut lagi menghitung pekerjaan pembesian ya, pembesian. Nah, kita lihat pembesiannya. Nah, dari gambar ini pembesian nanti ya itu ada 2 bentuk ya, 2 bentuk potongan ya. Ini adalah tulangan potongan 1, tulangan 2, tulangan 3 dan tulangan 4. Tulangan 1 ini dan tulangan 2 dipasang dalam posisi panjang 2,5 meter. Sementara tulangan 3 dan 4 dipasang dalam posisi panjang plat 3 meter. Oke. Nah, untuk pekerjaan pembesian ini, Pak sampaikan bahwa kita tentukan dulu misalnya panjang bengkokan ini adalah 5 cm ya. Kemudian tebal selimut beton adalah 5 cm ya. Nah, cara perhitungannya ya, kita akan lihat pada tabel seperti ini. Ini adalah gambar bentuk potongan tulangan. Silakan nanti kita bisa menggambar potongan 1 ya. Bentuk seperti ini. Ya, tulangan 1 seperti ini. Ya, ini kita bisa gambar di tabel Excel ya. Kita bisa gambarnya di sini. Kemudian diameter dan jarak tulangan. Nah, kita lihat pada gambar tulangan ini ya, dia menggunakan baja tulangan diameter polos berdiameter 12 mili dan dipasang pada jarak 150 mm atau 15 cm. Oke. Maka kita tinggal mengisi.
Ini kita tinggal isi ya. Antara tulangan 1 sampai 4 jaraknya sama ya. Kita tinggal copy, enter, sama. Kita sudah isi. Kemudian panjang tulangan kita akan menghitung masing-masing tulangan. Tulangan 1 kita hitung duluan panjangnya. Tadi tulangan 1 itu dalam posisi 2,5 meter. Tulangan 1 dan 2. Nah ini 2,5 kita kurangi dengan selimut beton 55 cm berarti dia menjadi 2,4. Kita lihat pada gambar sini ya. Ya, dia seperti menjadi 2,4 meter. Semula 2,5 kita kurangi dengan selimut beton 2,4. Kemudian tebal plat tadi adalah 25 cm. Kita kurangi 55 cm untuk selimut beton. Maka 25 dikurangi 10 sama dengan 15. Kemudian panjang bengkokan ini adalah 5. Nah, kita bisa menghitung. Ini 2,4 ditambah 15, ditambah 15, ditambah 5, ditambah 5 sama dengan 240, ditambah 30 sama dengan 270, ditambah 5 sama dengan 275, ditambah 5 sama dengan 275. Ulangi, 240 ditambah 15, ditambah 15 sama dengan 270, 270 tambah 5 sama dengan 275 dan tambah 5 lagi sama dengan 280 atau panjangnya sama dengan 2,8. Kita tinggal isi pada kolom ini 2,8. Kemudian untuk jumlah tulangan itu kita peroleh dari panjang balok dibagi dengan jarak tulangan. Ya, tadi kita bilang jaraknya adalah 15 cm atau 0,15. Maka untuk tulangan 1 ini dipasang ya dalam jarak bentangan panjang bentangan 3 meter ya, 3 meter. Maka jumlah tulangannya sama dengan 3 dibagi dengan 0,15 ya, sama dengan 20 batang ya. Ini adalah jumlah tulangan. Nah, panjang total tulangan sama dengan panjang tulangan per batang dikalikan dengan jumlah tulangan. Jadi 2,8 dikali 20 sama dengan 56 meter. Nah, untuk berat besi per meter panjang, ini kita lihat bahwa setiap diameter besi itu memiliki berat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kita tinggal lihat tabelnya. Ya, kita kalau lihat di tabel pembesian itu, bentar ya. Ya, ini Pak belum tampilkan. Tapi kalau di tabel pembesian itu berat besi untuk diameter 12 itu per meter panjang sama dengan 0,888 ya, 0,88. Maka berat total untuk tulangan 1 sama dengan ya panjang total tulangan dikalikan dengan berat per meter panjang. 56 dikali dengan 0,89 ya, sama dengan 49,73 kilogram. Oke? Ya. Kemudian untuk tulangan kedua kita lihat bentuknya. Ya, ini tulangan kedua. Ya. Panjangnya adalah 240 ditambah 5 ditambah 5 berarti sama dengan 250 atau 2,5 ya. Kita isi 2,5. Jumlah batangnya juga untuk tulangan nomor 2 juga dipasang dalam arah bentangan panjang 3 meter ya. 3 meter ya, maka sama dengan 3 dibagi dengan jarak tulangannya 0,15 sama dengan 20 ya. Kemudian karena ini tulangannya sama kita copy saja dulu 0,69. Oke ya. Kemudian kita hitung panjang total tulangan sama dengan panjang tulangan per meter ya. Panjang tulangan per batang ya, satu batang 2,5 dikali dengan jumlah tulangan ya, sama dengan 2,5 dikali 20 sama dengan 50. Maka berat total besi sama dengan panjang total tulangan dikalikan berat besi per meter panjang untuk besi diameter 12 sama dengan 44,4 kilogram. Oke? Nah, kemudian untuk tulangan nomor 3 kita lihat. Tulangan nomor 3 ini dipasang dalam bentangan
2,5 meter ya, 2,5 dengan panjang 3 meter ya, kita lihat ya seperti ini. Jadi tulangan nomor 3 dan 4 ini dipasang ya memanjang atau searah dengan panjang plat. Nah, panjang plat tadi kita bilang 3 meter, kita kurangi 10 cm untuk selimut beton, maka dia menjadi 290 ya. Maka 290 ini kita tinggal tambahkan dengan panjang ya, panjang tekukan ini dan panjang bengkokan ya. Jadi 290 tambah 5 sama dengan 300. 300 tambah 5 sama dengan 315, tambah 15 lagi sama dengan 330. Saya ulangi. 290 ditambah 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 300. 300 ditambah dengan 15 cm ditambah lagi dengan 15 cm sama dengan 330 ya. Panjangnya 330. Kita isi 3,3. Nah, jumlah tulangannya ya. Tulangan nomor 3 dan tulangan nomor 4 ini dipasang dalam bentangan, panjang bentangan 2,5 meter ya. 2,5 ya. Dari sini 2,5. Maka jumlah tulangannya sama dengan 2,5 ya. Dibagi dengan jarak tulangan 0,15 ya, sama dengan 16,67 ya. Kita bulatkan menjadi 17 ya. 12. Oke. Maka panjang total sama dengan panjang tulangan, panjang satu batang tulangan 3,3 dikali jumlah tulangan. 3,3 dikali 17 sama dengan 56,10 cm ya. Kemudian berat besinya kita tinggal kalikan panjang tulangan total dikalikan dengan berat besi per 12 berat besi per meter panjang sama dengan 56 dikali 0,89 sama dengan 49,82 kg. Oke. Kemudian tulangan nomor 3, nomor 4 kita lihat tulangan nomor 4-nya ya. Tulangan nomor 4 kita lihat. Ini ya. 2,9 ditambah 5 sama dengan 3 ya. 3. Kita inteng di 3 meter ya. Jumlah tulangannya juga sama 17. Maka beratnya sama dengan 3 meter untuk satu batang tulangan dikali jumlah tulangan 17 sama dengan 51. Ya, 51 meter. Maka berat besinya sama dengan berat total tulangan, panjang total tulangan 51 dikalikan dengan berat besi per meter panjang sama dengan 45,28 ya. Maka kita sudah bisa menghitung total ya. Sama dengan total tulangan sama dengan berat tulangan sama dengan total tulangan 1 tambah tulangan 2 tambah tulangan 3 tambah tulangan 4 sama dengan 189 kg. Oke, anak-anak ya. Itu untuk perhitungan volume pembesian. Nah, sementara untuk pekerjaan bagesting ya, kita pertama menghitung bagesting plat. Kita lihat gambarnya ya. Gambarnya ini bagian yang harus ditutupi itu ya, dari sini ya sampai ini 2 meter ya. Lebarnya sama dengan panjang plat sama dengan 3 meter ya. Maka kita tinggal isi untuk bagesting panjangnya sama dengan 2, lebarnya 3 ya. Maka luasnya sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 meter. Jumlah unit 1. Maka volumenya sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6 meter persegi ya. Nah, kemudian yang kedua untuk dinding ya. Bagesting untuk dindingnya. Kita tinggal lihat. Itu dinding ini akan dipasang pada bidang ini ya. Itu sama dengan panjangnya adalah 2,50 meter dengan ketinggian atau ketebalan 0,25 ya. Jadi kita tinggal isi panjangnya 2,5 ya.
kemudian lebarnya adalah 0,25, ya, maka luasnya sama dengan 2,5 dikali dengan 0,25 sama dengan 0,63. Jumlah unitnya ada 2, ya, 2 untuk kedua sisi, maka volumenya sama dengan 0,63 dikali dengan jumlah unit. 0,63 kali 2 sama dengan 1,25 meter persegi, ya. Maka totalnya sama dengan 6 ditambah 1,25 sama dengan 7,25 meter persegi. Oke anak-anak, itu untuk materi kita hari ini, ya. Baru berharap kalian bisa memahami materi ini dengan baik, ya. Materi dengan baik. Dan untuk perhitungan biayanya, kita nanti akan menghitung pada pertemuan selanjutnya. Oke? Tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap tekun dan semangat, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.